Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi keluarga besar almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel, yang saya hormati dan saya banggakan. Sini kita hadir lengkap personil kuasa hukum dari keluarga besar almarhumah dan juga kuasa hukum dari Ramdhanu. Saya perkenalkan, di sini ada Bang Ahir Sahroni. Beliau adalah pimpinan kantor di kantor kita. Bersama saya kita mengelola kantor hukum ATS Lokom and Partner. Sebelah kiri saya ada Rendo, ini adalah pengacara muda yang selama ini mendampingi Danu dan mendampingi kasus Subang. Ada Bang Zulfikar, ini wakil pimpinan kantor ATS Lokom. Ada Pak Okta, ada Pak Restu, yang juga sama-sama pengacara-pengacara muda selama ini ikut mengawal kasus Subang. Ada Pak Joko, ini juga yang mendampingi saya dari Jakarta. Teman-teman YouTuber yang selalu hadir, saya nggak tahu kok bisa ketahuan nih saya ke Subang, padahal saya sudah ngumpet-ngumpet, Wak. Tiba-tiba tetap terkejar juga, karena rata-rata YouTuber mobilnya sudah benar semua sekarang. jadi saya bisa dikejar. Para semua anggota keluarga yang kami rindukan, sudah terlalu lama kasus ini berjalan dan sampai hari ini kita kumpul di sini. Saya berkesempatan hadir di sini. Kasus ini belum juga terselesaikan, tetapi insya Allah doa kita semua selalu yang terbaik buat almarhumah. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu semua, kedatangan kami ke sini yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sangat merindukan untuk silaturahim, kumpul-kumpul bersama keluarga. Saya di acara 2 tahunan kemarin ya, saya juga pernah hadir gitu ya. Bisa jalan ketiga berarti ya, jalan ketiga. Alhamdulillah tadi bisa kita kejar waktu dari Jakarta, kita rombongan. Kebetulan Bang Ahid dan kawan-kawan dari Jakarta, saya dari Kerawang. Kita sama-sama start jam 2:30. Saya sendiri dari pagi ada agenda di Kerawang yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi memang ini benar-benar full dari Jakarta, dari Kerawang. Selesai semuanya agenda. Teman-teman juga tadi masih sempat ada sidang di pengadilan Jakarta Selatan. Tapi mengingat pentingnya agenda kita, maka teman-teman semua langsung menuju Subang. Alhamdulillah kita masih sempat tadi dapat singgah ke lokasi rumah tempat kejadian perkara, kejadian pembunuhan, dan kebetulan TKP sudah tidak di Polsek, dan barulah saya berani untuk masuk ke dalam halaman. Itu tidak masuk dalam rumah tapi masuk dalam halaman karena memang TKP tidak di Polsek. Walaupun sudah lewat 2 tahun tapi rasa sedih, rasa miris itu kami rasakan, tidak ada yang berubah. Dari awal kami datang 2 tahun yang lalu sampai hari ini tidak ada yang berubah, rasanya tidak ada yang berubah.
benar-benar satu kejadian yang menyayat kolbu kita semua. Selanjutnya, alhamdulillah tadi juga rombongan kuasa hukum sudah sempat ziarah ke makam kedua almarhumah. Kita berdoa bersama dan kita doakan kedua almarhumah agar segala amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, dan kita sebagai kuasa hukum dari keluarga diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk bisa membantu kepolisian agar perkara ini bisa terselesaikan, karena tidak mungkin perkara ini tidak ada kata selesai, karena ini adalah perkara pidana pembunuhan yang sudah melalui proses pemeriksaan sedemikian berupa dan sudah melalui proses yang sangat panjang. Tetapi tetap kita harus optimis dan tetap mendukung kepolisian, dalam hal ini penyidik, apabila ada temuan-temuan baru, ada hal-hal baru, itu kita sepakat untuk bisa kita bantu kepolisian. Jadi ini maksud tujuan kita hadir ke sini. Yang utama adalah kerinduan silaturahim kita karena sudah sangat lama. Saya juga sudah lama sekali belum ke Subang, tapi alhamdulillah nanasnya sih sampai gitu. Tapi kalau nanas aja sampai, saya belum kesini kayaknya belum afdol. Ya moga-moga setelah ini kita pulang bersama nanas. Bercanda. Enggak, saya bercanda. Tapi kalau ada yang nggak apa-apa, saya bercanda. Kita nggak usah tegang karena sebetulnya kita kangen-kangenan. Nanti akan banyak hal kita akan sampaikan mungkin. Karena ini obrolan keluarga, saya minta izin kepada teman-teman media, YouTuber untuk kita tidak expose gitu ya. Tidak kita ini kan, karena memang kita mau sharing-sharing bersama keluarga dan lain-lain. Jadi itu yang sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan. Dan saya bersyukur di sini para orang tua kita semua dalam keadaan sehat. Saya lihat Waida yang waktu itu sering sakit ya, sekarang alhamdulillah sudah sehat gitu. Semua juga sehat, saya lihat Danu juga kelihatannya sehat. Yang kurang sehat kayaknya Bang Jack. Lagi sakit. Bang Jack bukan nggak sehat, tapi Bang Jack berhasil mengecilkan perut. Iya, betul. Jadi dietnya berhasil. Diet. Berhasil. Diiringi dengan penghasilan YouTube-nya sudah mulai. Waduh, amin. Saya juga bersyukur dan terima kasih kepada teman-teman YouTuber. Di sini ada Kang Heri, ada Kisodo, ada Bang Freddy, Bang Jack, ada Bang Yahya, Muhammad. Teman-teman ini saya lihat tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. Ya, kalau soal ada hikmat di balik perjuangan teman-teman YouTuber itu saya rasa biasa. Tetapi spirit teman-teman YouTuber untuk mengawal kasus Subang ini yang luar biasa. Jadi saya atas nama kuasa hukum keluarga besar almarhumah mengucapkan terima kasih karena teman-teman YouTuber sudah berjuang dari awal sampai hari ini. Dan saya lihat saat kita pemeriksaan di Polda sampai jam 3 pagi teman-teman YouTuber tetap nongkrong di sebelah pintu masuk Polda. Mungkin setelah itu pada kerokan, ada yang di botol. Tapi itu saya nilai adalah kena nyamuk. Perjuangan, dan saya yakin ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga
YouTuber tetap diberi spirit dan semangat yang istiqomah mengawal kasus Subang agar kasus Subang ini bisa segera terselesaikan. Pesan saya kepada teman-teman Subang, teman-teman YouTuber, jangan pernah berhenti untuk mencari fakta kejadian, dan jangan pernah takut dalam membantu kepolisian membuat permasalahan ini semakin terang. Kita nggak boleh pernah takut untuk memperjuangkan satu kebenaran, gitu. Kecuali yang dikabarkan itu adalah hoax, adalah fitnah, nah itu yang penting. Tapi kalau kita mengabarkan kesaksian-kesaksian atau temuan-temuan atau membahas tentang analisa-analisa, menurut saya itu bukan satu pelanggaran hukum, itu adalah kreativitas ditambah dengan spirit untuk untuk memperjelas masalah kasus Subang agar bisa segera dituntas. Jadi menurut saya ini satu pembuka. Nanti silakan teman-teman YouTuber ada yang mau menyampaikan apa kepada keluarga atau kepada tim hukum, gitu ya. Nanti setelah itu mungkin kita ada agenda yang nggak terlalu penting, yaitu makan malam ngeliwat. Setelah itu mungkin kita akan sharing antara kuasa hukum sama keluarga khusus, ya. Jadi tidak bisa kita share ke media karena ini adalah bagian dari dapur kita sebagai kuasa hukum, gitu. Jadi demikian, silakan kita buka dan kita berikan waktu mungkin dari YouTuber ada Bang Heri, Tisoto, Bang Jack, Bang Freddy, Bang Yahya, silakan. Untuk tempat kita persilakan. Atau kita dengarkan azan Isya dulu ya. Terima kasih. Saya bertambah dewasa ya, Pak. Maklum, Pak. Harus dibawa. Tapi dari dulu dibawa. Pertanyaannya sesi kedua. ini nggak bisa, ini mah bisa. Kalau yang Bang, ini pertanyaan ini bisa di-upload, expose? Bukan, maksud saya expose nanti setelah hari ini aja. Besok. ya. Setelah malam inilah, setelah selesai. Ya besok ya. Nanti saya bertanya mewakili netizen ini, Bang. Ya. Ya. Yap. Saya mau bertanya nih ke Bapak Taufan Sudirjo selaku pengacara Danu. Yang pertama adalah saya mewakili daripada netizen, dan netizen banyak berkomentar di dalam YouTube saya yang ini bahwa terkait dengan PH Danu ini, apakah memang akan diteruskan sampai selesai, sampai ke misalkan ada sebuah retorika bahwa Danu masuk ke dalam LPSK dan sebagainya. Yang kedua adalah ada rumor bahwa keluarga almarhumah itu kan mengajukan pendampingan hukum. Dalam hal ini adalah keluarga almarhumah Ibu Tuti dan Amel mengajukan permohonan kuasa hukum kepada Bapak Taufan Sudirjo. Apakah memang demikian atau bagaimana? Terima kasih dari YouTuber Bang Yahya. Yang pertama terkait masalah pendampingan hukum, karena kita ini pengacara memiliki kode etik yang mesti harus kita jaga, dan dalam mendampingi Danu sampai hari ini kita tetap sebagai kuasa hukum Danu, dan kita ini sebagai kuasa hukum tidak
hanya mendampingi Danu sebagai klien, tetapi kita juga terus berusaha untuk sharing sama Danu, sama keluarga, dengan harapan ada satu hal yang bisa kita hasilkan demi terbongkarnya perkara ini. Jadi sampai hari ini memang saya tegaskan kita tetap sebagai kuasa hukum Danu, dan kita juga sekaligus saya menjawab pertanyaan kedua, di samping sebagai kuasa hukum Danu, kami juga sebagai kuasa hukum yang juga mewakili keluarga besar almarhumah, sehingga amanah yang sangat mulia yang kita terima dari keluarga adalah bagaimana caranya kita bisa turut serta memperjuangkan bagaimana caranya kasus ini bisa segera terselesaikan. Terlepas ke depan nanti kita belum tahu hasil penyelidikan kepolisian, kita belum tahu. Terlepas nanti ada hal-hal yang mungkin, ini saya katakan mungkin, menyangkut klien kita, ya sebagai kuasa hukum yang juga diberi amanah oleh keluarga untuk memperjuangkan kasus ini agar segera selesai, ya kita harus profesional. Karena kami yakin kasus ini bisa kita selesaikan di tahun ini. Kita berkeyakinan dengan melihat seriusnya penyidik menyelesaikan dan menyelidiki saksi-saksi, kita juga berusaha untuk mencari hal-hal baru yang kemungkinan jika ada untuk kita beritahukan kepada kepolisian, gitu. Jadi tidak ada yang berubah, Bang Yahya. Tetap kita istiqomah sebagai kuasa hukum keluarga maupun kuasa hukum Danu. Jadi ini menjadi tugas kita. Yang terpenting klien kita ini Danu memang harus jujur, harus berani jika ada hal-hal yang kiranya terkait dengan perkara atau tragedi pembunuhan tersebut. Gitu. Jika hal itu memang bisa dipertanggungjawabkan dan klien kita ini memang siap untuk memberi keterangan sejujur-jujurnya kepada penyidik, maka saya tegaskan tetap akan berusaha untuk mendampingi Danu, karena pesan keluarga juga di samping menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, ya bagaimana caranya kita bisa turut membantu agar perkara ini bisa cepat selesai. Itu Bang Yaya. Siap, terima kasih. Berarti terkait permohonan pengajuan pendampingan hukum kepada Bapak itu sudah di ACC ya Pak ya? Apa seperti apa untuk keluarga korban itu? Ya sudah dari dulu, bahkan sudah keluarga secara lisan juga berharap kami untuk bisa satu mengawal kasus ini, kedua kalau memang ada keluarga yang diperiksa tidak kita dampingi, itu pasti sudah ada komunikasi juga sama kita, bahwa kesaksian keluarga juga sudah disampaikan sama kita, dan menurut saya keluarga juga percaya diri untuk datang sendiri gitu. Tetapi keluarga selalu berkoordinasi sama kita terkait ada hal-hal baru dan lain-lain, sehingga memang komunikasi kita sejak awal sampai hari ini, walaupun saya jarang hadir, tapi tetap kita jaga terus komunikasi. Terakhir Pak ya. Oh, gitu dulu. Iya. Sebetulnya izin nih itu mengenai sebetulnya memang masih ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Yahya ya. Tadi juga sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Bang Taufan bahwa sudah ada secara lisan. Nah, dalam hal ini dari pihak keluarga sendiri, akankah ada juga kuasa, terutama yang lebih mengarah kepada pengungkapan kasusnya untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk kedua korban? Izin tuh.
Ya, surat kuasa formil sudah ada, tapi memang kita tidak perlu kita tunjukkan. Ya. Bahkan sejak awal memang keluarga menitipkan kita hanya karena berita atau opini yang di luar itu hanya orang-orang itu saja. Jadi ada nama-nama yang sering beredar di media kan kita sudah sama-sama paham ya. Ada klien kita, Kang Danu, terus ada Kang Yoris, Pak Yosef dan yang lain ya. Kita juga tidak perlu ekspos terkait masalah amanah atau kuasa dari keluarga gitu kan ini. Tapi jika nanti memang diperlukan kepada penyidik ya akan kita bawa dan kita hadirkan gitu. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali. Terakhir saya Pak, akhir-akhir ini para YouTuber atau surveyor yang ke lapangan mewawancarai, menggali informasi, petunjuk bahkan itu kan yakin akan terbongkarnya kasus ini. Nah dalam hal ini Bapak Taufan sebagai kuasa hukum, dalam hal ini sebagai kuasa hukum Ibu Tutia keluarga korban, apakah juga meyakini kasus ini memang akan terbongkar? Oke. Kasus ini harus bisa kita bongkar. Jadi saya tidak dalam hal menganalisa atau memberi pandangan, tetapi ini adalah spirit kita sama-sama selaku kuasa hukum dari keluarga korban dan juga kuasa hukum dari Ramdhani bahwa kasus ini harus kita bongkar. Dan kasus ini kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita doakan dan kita perjuangkan agar bisa tuntas di tahun ini. Kita doakan. Semoga kita ini ikhtiar harus maksimal, tetapi ridha Allah itu yang amat penting dalam perkara ini, sehingga memang kita harus terus berdoa sama Allah, meminta sama Allah agar kasus ini harus segera terselesaikan. Dan itu harus menjadi spirit kita semua, spirit kuasa hukum, spirit keluarga maupun spirit para YouTuber yang mengawal kasus ini. Jadi spirit kita malam ini adalah spirit kasus ini harus bisa tuntas di tahun ini. Setuju ya? Sepakat ya? Sepakat, ya. Setuju. Harus. Jadi biar kita seperti itu. Ada lagi, Bang Jack? Biasanya Bang Jack hobinya. Ada Mas Reddy? Sebentar. Cukup. Ada satu lagi nih Pak. Coba. Ya. Ini tetap masih ada kaitannya bahwa kita semua tahu kan, semua istilahnya sudah mengetahui bahwa dalam hal ini Bang Topan itu sebagai kuasa hukum Danu. Nah, tetapi dalam hal ini juga bisa dikatakan Bang Topan juga memiliki, bisa dikatakan mungkin mandat atau amanat ya dari pihak keluarga untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk kedua korban, dalam arti mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengungkap pelaku kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Nah, bagaimana hal ini mungkin bisa dijelaskan nih? Karena di sisi lain kan kita semua tahu bahwa Danu sebagai saksi di dalam kasus Subang, dan kita semua mengetahui bahwa saksi di dalam kasus Subang ini semua juga itu memiliki peluang untuk menjadi tersangka. Nah, bagaimana dua hal ini yang di satu sisi memiliki kewajiban untuk bagaimana bisa mendampingi Danu sebagai saksi dalam kasus Subang, sementara Bang Topan juga mendapatkan mandat dari pihak keluarga untuk menegakkan keadilan, dalam arti mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengungkap pelaku, membantu pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini. Demikian. Ini pertanyaan dalam banget. Jadi gini, Pak Heri, YouTuber paling sukses di Subang. Amin. 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 Sebetulnya itu adalah satu kesatuan. Kita adalah kuasa hukum dari keluarga besar almarhumah, dan juga kita adalah kuasa hukum dari Danu. Dan benar kata Kang Heri bahwa setiap saksi dimungkinkan atau bisa mungkin suatu saat statusnya akan berubah. Bukan saksi Danu saja, semua saksi yang sudah diperiksa kan memang ada rentetannya ya, dari saksi kemudian nanti
Kalau memang cukup bukti ya berarti naik statusnya menjadi tersangka. Dan pertanyaan Kang Heri tadi, kalau nggak saya salah, apabila klien saya Danu juga jadi tersangka. Ya, demikian. Ya kita ini spiritnya adalah spirit menyelesaikan masalah kasus pembunuhan Subang. Saya dan teman-teman kuasa hukum apabila Danu ditetapkan sebagai tersangka, kita harus profesional, kita harus taat kepada hukum, dan kita meyakini dari awal saya sampaikan bahwa kasus pembunuhan Subang ini pasti ada motifnya. Dari motif akan turun menjadi kejadian atau eksekusi. Dan kami meyakini dalam kasus ini pelaku itu tidak sendiri. Pasti ada job-jobnya masing-masing. Nanti kita lihat aja bagaimana hasil dari penyelidikan Polda. Tetapi saya juga meyakini ini terkait pertanyaan Kang Heri, apabila klien kita yang sehari ini sebagai saksi mungkin dimungkinkan apabila besok jadi tersangka, saya meyakini keluarga besar juga insya Allah akan ikhlas, karena lagi-lagi spirit keluarga besar ini yang saya pahami adalah punya beban psikologis, beban moral yang tinggi selama kasus ini belum bisa dituntaskan. Rasa sayang keluarga terhadap almarhumah sangat mendalam, rasa kesedihan keluarga terhadap tragedi pembunuhan sangat mendalam. Jadi yang saya ketahui, keluarga besar insya Allah juga akan ikhlas apabila seperti yang Kang Heri tanya tadi, ternyata nanti dalam proses pengembangan penyelidikan polisi itu ada menyangkut klien kita gitu Kang Heri. Jadi itu jawaban dari saya mewakili keluarga besar Kang Heri. Jadi sebagai kuasa hukum ya kita akan profesional, kita akan bantu. Apabila pertanyaan Kang Heri itu benar ya kami berharap posisi klien kami juga tidak posisi yang berat gitu ya, karena kami meyakini pasti ada pelaku-pelaku lain yang jauh lebih berat. Ini apabila pertanyaan Kang Heri tadi benar gitu Kang Heri. Nah kita ini kan masih terus kita menunggu penyidik menuntaskan pemeriksaan dan menyimpulkan nanti siapa yang menurut kepolisian itu terkait gitu. Tetapi keluarga besar saya yakin satu suara bahwa nawaitu kita adalah menyelesaikan kasus masalah Subang, sehingga saya yakin keluarga besar akan ikhlas apabila hal ini terjadi seperti yang Kang Heri sampaikan. Benar ya Pak ya? Semuanya ya Pak, Ibu, Wak, semuanya gitu. Jadi itu adalah jawaban dari keluarga yang dengan ini saya sebagai kuasa hukum mewakili gitu Kang Heri. Ya. Ini sedikit lagi tuh karena memang ingin bertanya karena memang ini hal yang paling penting sebetulnya pada kesempatan kali ini. Apa yang dijelaskan oleh Bang Topan sudah sangat jelas dan gamblang sekali, tetapi mungkin dalam hal ini tadi disampaikan ya bahwa pelaku di sini kita juga meyakini tidak seorang. Kalau mungkin dalam kita semuanya teman-teman YouTuber memiliki dugaan bahwa ada dalang, ada pelaku, ada orang yang turut membantu dan ada orang yang turut mengetahui. Tadi sudah sedikit disentil sama Bang Topan bahwa bisa dikatakan ada orang yang tentunya lebih berat lagi ya kalau dilihat dari sisi apa ya? Dari sisi perannya di sini. Nah, berarti kalau seperti itu akan ada upaya lain yang dilakukan oleh Bang Topan ya dari ATS Lawfirm, terutama tadi terkait mewakili kepentingan keluarga dalam rangka menegakkan keadilan untuk kedua korban. Bagaimana untuk menuntaskan dalam arti membantu pihak kepolisian untuk dapat mengungkap semua sampai tuntas, demikian tuh. Ya, kita semua ini memiliki tanggung jawab. Bukan hanya saya sebagai kuasa hukum Danu, tapi saya rasa seluruh kuasa hukum
yang menjadi kuasa hukum Pak Yosef, menjadi kuasa hukum Yoris, itu semua saya yakin kita sebagai pengacara itu harus benar-benar profesional, dan saya yakin spirit kita untuk membongkar perkara ini itu sama gitu ya. Tapi kita juga harus bisa memahami bahwa perkara ini adalah ranahnya kepolisian yang punya hak otoritas tertinggi menyelesaikan satu masalah dalam republik ini adalah kepolisian. Jadi kita tidak bisa melampaui kewenangan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Hanya karena kita punya spirit yang sama, kita mendapatkan amanah juga dari keluarga, ya kita akan coba selalu menganalisa. Sebetulnya yang kami lakukan ini tidak beda dengan para masyarakat, rakyat Indonesia yang sudah 2 tahun lebih ini mengawal kasus Subang. Saya rasa analisa-analisa masyarakat ini kan analisa yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan, sehingga mereka dengan hati nurani yang bersih, dengan pikiran yang bersih, mereka bisa menganalisa, oh kok sepertinya begini ya, oh sepertinya kalau begini janggal banget, oh sepertinya begini ya, kenapa polisi sampai hari ini belum bisa ya, ada apa ya, kenapa penyidik Polda hari ini kok walaupun baru memeriksa 4 bulan lebih, tapi kok gerakannya kok seperti lebih hebat daripada penyidik sebelumnya. Nah ini kan yang kayak begini-begini pasti masyarakat tuh bisa menilai gitu Kak Heri. Jadi kami pun sama, kita akan coba diskusi bersama keluarga. Ini bagian dari upaya kita untuk turut membantu apabila nanti ada hal-hal temuan-temuan, berita-berita baru yang selama ini belum keluar. Nah ini kan mungkin akan kita teruskan kepada penyidik agar penyidik dapat satu bahan guna menentukan siapa sebenarnya pelaku yang melakukan pembunuhan sadis ini gitu kan. Terima kasih, luar biasa. Berarti pada dasarnya ATS walaupun di sini, Bang Topan ada di sini lebih mengarah kepada untuk menegakkan keadilan untuk kedua korban. Terima kasih, terima kasih. Sodo, ada yang lain? Satu, Pak Ketum, yang saya tahu kan, yang kita semua tahu, Pak Ketum ini kan sangat sibuk, apalagi menjelang 2024. Pak Ketum adalah salah satu bakal calon DPRD di 3 kota, bertiga kota ya Pak Ketum? Iya. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Nah, pertanyaan saya Pak Ketum, kok jadi malah sibuk di Subang? Satu, terus motivasinya apa sih Pak Ketum? Kok bisa sampai rela dalam kesibukannya akhirnya fokus kembali ke kasus Subang ini Pak Ketum? Motivasinya? Ya, terima kasih Ki Sodo. Jadi ini pertanyaan yang sudah mulai nyerempet-nyerempet. Jadi perlu saya tegaskan bahwa ini adalah 2 hal berbeda, antara dimana saya sebagai kuasa hukum, ini kan profesi kita sebagai pengacara, dan kita menjadi kuasa hukum keluarga besar almarhumah, kuasa hukum Danu. Ini sudah lebih dari 2 tahun kita turut mengawal, sehingga memang hal ini adalah kewajiban bagi saya untuk terus mengawal kasus Subang, walaupun ya kebetulan saya juga sedang mendapatkan amanah dari partai politik di mana saya berpolitik, di Partai Golkar, untuk menjadi calon legislatif di 2024. Dan saya benar-benar tidak mengkaitkan satu sama lain, karena menurut saya pencalekan saya kebetulan daerahnya beda, bukan di Subang, dan saya sama sekali tidak ingin menyangkut pautkan tentang perjuangan politik saya, karena perjuangan politik adalah momentum politik di mana kita lagi menghadapi pileg, tetapi menyelesaikan kasus Subang adalah
tugas hati nurani saya dan teman-teman semua dari atas Lokom yang sudah dengan keikhlasan, sudah dengan spirit untuk membela keluarga sampai kasus ini bisa terselesaikan. Jadi secapek-capeknya kita ketika memang kasus Subang ini kita perlu untuk hadir jam berapapun, hari apapun, bulan apapun, itu saya pastikan tim dari ATS Lokom selalu hadir. Walaupun beberapa kali Danu diperiksa, itu yang mendampingi adalah teman-teman lain seperti Bang Rendo, Bang Okta, Bang Restu, Zul, Bang Ahid. Karena kebetulan saya juga ada waktu yang bertabrakan antara agenda saya di daerah pemilihan saya. Tetapi eksistensi ATS Lokom itu suatu hal kewajiban bagi kita semua di tim hukum. Selama kasus ini belum selesai, kita punya beban moral yang harus kita tuntaskan. Jadi jangan kaget kalau Kisodo melihat hari ini saya di Karawang, besok di Purwakarta, selanjutnya saya di Subang. Jadi ini memang tugas. Semoga dengan ikhtiar begini kita semua mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan. Saya juga bersyukur teman-teman kuasa hukum ini walaupun satu dua dalam mengawal kasus Subang ini, habis mengawal pemeriksaan sakit, habis mengawal pemeriksaan ngedrop, tapi alhamdulillah spirit dari semua tim hukum ATS luar biasa. Semoga mereka semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, saudara. Salam sehat selalu dari netizen Pak Ketum. Amin. Terima kasih banyak. Ada cukup? Cukup. Udah, Cukup ya? tadi udah wakilnya sama Kang Heri saya pertanyaannya. Saya pikir sudah bisa 100 YouTube keluar. Cukup ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman semua, agenda setelah ini kita agak bersantai. Kita alhamdulillah keluarga besar almarhumah. Saya ini kalau ke rumah ini sudah bukan kayak tamu, jadi langsung masuk ke dalam, mau nongkrong di dalam, karena kayak rumah sendiri, nggak tahu kenapa. Mungkin rasa kekeluargaan yang terbangun itu sangat kuat. Setelah ini mungkin kita makan. Ini sudah disiapkan makanan yang sangat nikmat gitu. Terus setelah itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada agenda internal keluarga. Mohon maaf kepada teman-teman YouTuber, tidak bermaksud apa-apa, tapi memang obrolan ini memang internal antara kuasa hukum dan keluarga. Jadi mungkin setelah ini kita tidak bisa disiarkan dan lain-lain ya. Mohon pengertiannya ya kepada teman-teman YouTuber. Siap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini benar-benar ada hikmah yang baik, ada manfaat yang baik, dan di sini Allah benar-benar turun kepada kita untuk bisa membantu kita, menguatkan kita untuk membongkar kasus masalah pembunuhan kasus Subang, agar almarhumah bisa tenang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Itu nanti Rendo